Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Dan sebelum kita melanjutkan kajian Nasuhul Ibad, saya pengen nagih janji, Ibu. Saya pengen nagih janji. Ibu punya janji sama saya kan? Sudah hafal semua belum? Yaudah, kita murojaah ya. Kita murojaah bareng-bareng. Semoga pada hafal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min fudur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi
الآخرة لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم walhamdulillahirabbil alamin. Udah hafal semua ya Bu? Kelihatannya kalau bareng-bareng udah hafal semua. Insya Allah dihafalin. Satu hari satu ayat, genap 1 bulan Al-Mulk harusnya sudah hafal karena 30 ayat.
Kalau sudah hafal, kalau mau mati, mati dah. Insya Allah selamat, Bu. Kalau belum hafal, jangan mati dulu, Pak ya. Nah, itu modal kita. Modal kita itu hafalan jangan sampai hilang. Usahakan kapan waktu kita diambil Allah, itu hafalan kita bawa mati. Hafalan itulah al-mulk. Banyak hadis yang menerangkan yang akan membela kita, akan menolong kita di alam barzah, terhindar dari siksa kubur, dan jasad kita Allah utuhkan. Amin ya rabbal alamin. Ini bapaknya kurang kenceng suaranya, lebih kenceng ibu-ibunya. Pemalu apa belum hafal? Malu karena belum hafal. Tetap semangat, Pak. Satu bulan ya udah, 2 bulan lah. Masih ada 1 bulan lagi kita masuk tahun baru 2022. Tahun baru kita sambut dengan hafalan Al-Quran. Amin ya rabbal. Hafal semua kita potong ayam, Bu. Bapak Ibu dirahmati Allah, syukur alhamdulillah. Menghafal Quran itu saya bilang hiburan orang-orang yang beriman, orang-orang soleh itu adalah menghafal Quran. Menghafal Quran itu jangan dijadikan beban. Justru di situ kita mendapatkan sebuah kenikmatan. Kita berdua-duaan dengan Allah, kita santai bersama ayat-ayat sucinya Allah. Kita membaca ayat-ayat cintanya Allah. Jadi Al-Quran itu ayat cintanya Allah untuk kita. Maka kalau ada orang mukmin baca surat cintanya Allah kok nggak seneng, nah ini dipertanyakan, lo mukmin nggak sih? Kayak gitu, Pak. Jadi pastikan diri kita ketika membaca Quran itu merasa nikmat, merasa bahagia, layaknya seorang kekasih ketemu dengan kekasihnya. Layaknya seorang kekasih yang menerima surat cinta itu kan dibaca berulang-ulang, Bu ya. Ibu pernah jatuh cinta nggak? Pernah ya? Itu surat cinta itu bisa dibaca berulang-ulang. Itu yang harusnya kita lakukan terhadap ayat suci Al-Quran. Tetap semangat, semoga bisa hafal, dan insya Allah Kamis depan akan kita murojaah lagi. Singkat kok, Bu. Tadi cuma saya lihat cuma 5 menit dah selesai. Kalau udah hafal tuh 5 menit selesai. Nanti insya Allah Kamis depan kita akan murojaah lagi. Nanti lama-lama hafal. Saya berharap Kamis depan suara bapaknya lebih kenceng daripada suara ibunya. Siapa ya? Tenang, Pak, nggak ada istilahnya di skors, nggak ada. Nggak hafal berdiri, nggak ada begitu. Takutnya Kamis besok diajak murojaah malah nggak ada datang, gitu kan? Tenang, tetap datang. Tabarukan kita, tabarukan walaupun belum hafal tetap dapat barokahnya surah Al-Mulk. Om Rio juga belum hafal. Udah belum, Om? Harusnya ketua majelisnya udah beres tuh. Bapak Ibu dirahmati Allah, baik itu murojaah kita, hiburan kita. Jadi saya sebut itu hiburan kita, yaitu murojaah surah Al-Mulk. Terhibur nggak, Bu? Harus terhibur, Pak. Baca Quran itu harus terhibur. Sekarang kita lanjutkan kajian Nashwaihul Ibad. Sekarang kita masuk maqalah yang ke-40 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul arba'una an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Maqalah yang ke-40. An Ibni Abbas, datangnya dari sahabat Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, salah satu pembesar sahabat dan salah satu ulama atau sahabat yang didoakan Rasulullah secara khusus menjadi ulama yang paling, menjadi sahabat yang paling alim, paling banyak wawasannya, itu Abdullah bin Abbas. Beliau diriwayatkan hina su'ila, ketika beliau ditanya, Ibnu Abbas ditanya, ma khairul ayyam, apa sebaik-baiknya hari, wa ma khairus syuhur, dan ditanya apa sebaik-baiknya bulan, wa ma khairul a'mal, dan ditanya apa sebaik-baiknya amal perbuatan.
Faqala, maka menjawab Abdullah bin Abbas, jawabannya, khairul ayyam yaumul jumu'ah. Sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Bagi kita umat muslim, umat Muhammad, sebaik-baiknya hari hari Jumat. Bagi umat Nabi Musa, sebaik-baiknya hari adalah hari Sabtu. Sebaik-baiknya umat Nabi Isa adalah hari Ahad. Enggak ada Minggu, Bu. Hari apa? Hari Ahad. Jadi disesuaikan. Maksud dari kebaikan hari Jumat itu apa? Semua kebaikan yang kita lakukan di hari Jumat Allah lipat gandakan dibandingkan hari-hari lainnya. Yang kedua, hari Jumat ini merupakan Idul, merupakan hari Idnya orang mukmin, hari Idnya umat Muhammad. Makanya kalau hari Jumat itu harusnya kita harus lebih berbahagia. Terus sebagaimana hari raya yang biasanya bapak ngasih uang belanja istri hari-hari biasa, umpamanya uang belanja 300.000 umpamanya. Besok Jumat jangan 300.000, ditingkatkan, jangan malah diturunin, ditingkatkan. Ini hari yaumul id, hari idnya orang mukmin hari Jumat. Makanya di Kudus, Pak, madrasah itu liburnya Jumat. Cuman di sini kalau madrasah tetap liburnya Ahad. Kalau di Kudus, madrasah itu semua liburnya Jumat. Karena memang itu hari rayanya kita. Kita kumpul. Jangan, kalau perlu libur kerja juga. Kita di rumah, kumpul keluarga, masak-masak yang enak, yang banyak, bebersih, segala macam. Makanya hari Jumat itu hari bebersih, karena memang itu hari raya kita. Terus keterangan setiap orang yang mati dari Jumat pasti masuk surga. Keterangan seperti itu, Pak, itu saya sudah melakukan sebuah cross check. Pengertiannya tidak semudah itu. Orang yang mati di hari Jumat itu masuk surga tidak ditentukan karena hari Jumat, tidak, tapi tetap ditentukan sedang apa saat dia diwafatkan. Sedang apa saat dia diwafatkan. Jadi husnul khotimah atau tidak husnul khotimah tidak ditentukan dengan hari. Kalau seandainya kok hari Jumat itu menjamin orang husnul khotimah, maka Rasulullah lah yang paling berhak wafat di hari Jumat. Kenyataannya Rasulullah wafat hari Senin. Dan banyak sekali ulama-ulama hebat yang wafatnya hari lain. Seperti guru saya Muhammad Zubair, justru mintanya diwafatkan hari Selasa. Dan Allah kabul, Pak, beliau wafat hari Selasa. Jadi jangan sampai dipahami salah. Pokoknya siapapun yang mati hari Jumat pasti husnul khotimah, nggak bisa. Tergantung sedang apa saat dia diwafatkan. Kalau pas hari Jumat, pas nyekek botol terus mati, apa iya itu husnul khotimah? Pas hari Jumat ternyata lagi main ke tempat selingkuhannya, ya apa iya itu Jumat? Nggak bisa. Jadi sedang apa dia dilakukan? Walaupun bukan hari Jumat, ternyata diwafatkan pas lagi baca Quran, pas lagi ngafalin surah Al-Mulk. Ya, itu kan insya Allah benar-benar husnul khotimah. Jadi dilanjutkan, wa khairus syuhur syahrul Ramadan. Wa khairus syuhur, dan sebaik-baiknya bulan, kata Abdullah bin Umar, adalah syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Dan ini masyhur, dan memang sudah dinas, sebaik-baiknya bulan ya bulan suci Ramadan. Sehingga apapun kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan daripada bulan-bulan lainnya. Dan ini kebahagiaan buat kita umat Muhammad. Al-jum'atu bainal jum'atil ukhra bainahuma kafarah. Jumat satu dengan Jumat berikutnya, maka di dalamnya itu ada kafarah, menghapus dosa. Jumat ini kita melakukan banyak kebaikan, kita bertobat, kita Jumatan. Terus seminggu ketemu Jumat lagi, kita juga bertobat,
melakukan Jumatan, maka seluruh hari antara dua Jumat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kafarah dosa. Begitu juga dengan Ramadan, antara Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya bainahuma kafarah, di antara Ramadan itu waktu antara ada dosa-dosa yang hablum minallah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlaku umum baik untuk orang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Maka pastikan dari Jumat itu Bapak Ibu perbanyak taubat, perbanyak istighfar, dan perbanyak melakukan banyak kebaikan dan kebajikan. Jadi jangan difahami begini, wah ini malam Jumat, ayo sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang mana? Kadang-kadang kan itu dipahami berbeda, betul? Mumpung malam Jumat sunnah Rasul itu kan udah itu kalau difahami begitu kasihan para duda, kiri kanan saya duda itu kasihan itu. Jadi bukan begitu, sunnah Rasul itu banyak sekali, tidak itu aja. Terus ada setelah sedekah Jumat, ya sebenarnya sedekah mah kapan saja, pokoknya teorinya apapun kebaikan yang dilakukan hari Jumat maka Allah akan melipat gandakan. Ibu-ibu dapat nggak pahala Jumatan? Dapat kalau ibu-ibu mempersiapkan, memfasilitasi, mendukung suaminya untuk Jumatan. Waktu Jumatan ibu siapin tuh, ini sarungnya, ini bajunya, ini kopiahnya, ibu siapin tuh. Maka ibu kebagian seluruh pahala Jumat. Tapi kalau ibu nggak peduli suaminya mau Jumatan kayak nggak peduli, ya nggak dapat apa-apa. Makanya ya kalau janda ya udah nggak usah janda. Kemarin saya dapat pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau perempuan ikut Jumatan? Boleh. Mazhab Syafi'i, perempuan memang tidak wajib Jumatan. Tapi seandainya dia mau ikut Jumatan, itu sudah bisa menggugurkan sholat zuhur dan dia sah Jumatannya dan mendapatkan pahala Jumatan. Itu seandainya mau Jumatan. Kalau di sini kayaknya kurang populer Pak, tapi kalau tempat kami di Kudus itu biasa, perempuan ikut Jumatan itu biasa. Nah, di sini kayaknya kurang populer, gak ada ya? Gak ada. Terus kemarin juga dapat pertanyaan, apakah perempuan yang ingin melaksanakan sholat zuhur harus nunggu Jumatan bubar dulu? Nah, itu pertanyaan, saya jawab tidak. Tidak usah nunggu bubar dulu. Kan ibu nggak Jumatan, ibu pengen sholat zuhur. Asal sudah azan pertama, berarti sudah masuk waktu zuhur. Silahkan sholat zuhur. Jadi nggak usah nunggu pulang bubar Jumatan, ibu baru sholat zuhur. Enggak, bukan begitu fikihnya. Asal sudah masuk waktu azan pertama, bukan kedua ya, pertama, itu sudah masuk waktu zuhur. Silahkan. Ya, silahkan yang mau sholat zuhur, ibu-ibunya. Tidak usah nunggu. Nah, yang perlu ditunggu apa? Makan siang. Kalau makan siang nunggu suami pulang dari Jumatan, nah itu bagus tuh. Ya udah tinggal aja. Tinggal aja. Itu bagusnya itu kalau pas urusan makan tungguin suami Jumatan. Ya kalau kelamaan ya tinggal. Jadi jangan sampai punya pemahaman sedekah Jumat akhirnya di hari yang lain nggak mau sedekah, ya jangan. Tetap sedekah, terlebih-lebih di hari Jumat. Pagi apa siang terserah. Batasannya itu Bu, dari ghurubu syamsi minal khamis, dari tenggelamnya matahari hari Kamis itu sudah masuk Jumat. Kamis sore begitu tenggelam masuk maghrib itu sudah masuk Jumat. Terus sampai Jumat sore masuk maghrib, itu batasannya. Maka di waktu itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kebaikan Allah lipat gandakan, kalau kejahatan keburukan juga Allah lipat gandakan dosanya. Maka hati-hati sekali.
dimanfaatkan. Selanjutnya wa khairul a'mal, dan sebaik-baiknya amal perbuatan adalah as-shalawatul khamsu liwaqtiha, yaitu sholat 5 waktu liwaqtiha, tepat pada waktunya. Pengertian tepat ini bisa diartikan awal waktu, bisa diartikan yang penting tidak keluar dari waktunya. Sholat duhur mau di awal waktu monggo, kalau memang ada kesempatan, tidak ada uzur, awal waktu silahkan. Kalau memang ada uzur nggak bisa ditinggal, ya udah, yang penting tidak keluar dari waktunya sholat, dan itu bisa dikondisikan dan nggak masalah gitu Pak. Jadi yang terpenting, kadang-kadang muncul pertanyaan, paling baik itu sholat awal waktu atau nunggu berjamaah. Yang paling bagus jawabannya adalah nunggu berjamaah. Daripada ibu sholat awal waktu tapi sendirian, lebih baik tunggu dulu sampai ada temennya sholat berjamaah, itu lebih baik. Kadang-kadang kalau saya lagi di jalan nggak keburu, mampir masjid juga ribet, nggak bisa parkirnya. Kalau lagi bawa mobil kadang-kadang saya telepon istri, sholat duhurnya nungguin, ya siap. Jadi dia nungguin Bu, sampai rumah kadang 1:30, ya udah sholatnya 1:30. Itu lebih baik daripada sholat sendiri. Yang penting tidak keluar dari waktunya sholat. Terus seandainya ibu tidak bisa, bapak nggak bisa sholat di awal waktu, mungkin karena ada darurat seperti di jalan segala macam, yang penting bapak ibu punya niat. Punya niat apa? Saya sholat duhurnya di rumah, gitu. Ada azam. Tujuan apa? Seandainya sampai mati, itu bapak ibu tidak kena hukum dosa. Kenapa? Karena sudah punya azam, nanti sholat duhurnya di rumah, salah sendiri dimatiin, kira-kira begitu. Jadi tidak kena dosa. Teori fikihnya begitu. Berbeda kalau bapak nggak punya azam, nggak punya niat, waktunya udah adzan, bapak di kendaraan, nggak ada, nanti sholat duhurnya di mana, nggak ada sama sekali. Terus kecelakaan mati, hukum dosa. Sholat duhur tadi berbeda yang punya niat. Makanya di sini pentingnya punya niat, punya azam, itu membebaskan kita dari kena hukum dosa. Itu caranya, kajian fikihnya begitu. Famata Ibnu Abbas fi dzalikal yaum. Famata, maka pada akhirnya mata meninggal, orang sini mengartikannya. Wafat siapa? Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, fi dzalikal yaum, di hari itu juga, yaitu hari Jumat. Nah, akhirnya Ibnu Abbas pun diwafatkan di hari Jumat, dan itu menjadi kebaikan karena dia memang dasarnya orang baik. Famadhu ala dzalika salasata ayyam, maka berlalulah kejadian itu sampai 3 hari. Setelah 3 hari berlalu, fabalagha aliyan, maka berita itu sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Disampaikan anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masuila an dzalika. Disampaikan kepada Sayyidina Ali bahwasanya Sayyidina Ibnu Abbas pernah ditanya tentang begini, fa'ajaba dzalika, maka dia pun menjawab begini, sebagaimana di atas tadi. Lalu Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkomentar. Komentarnya begini: lau su'ilal ulama'u wal hukama'u wal fuqaha'u, seandainya ditanya seluruh ahlul hikmah, seluruh ahli fikih, minal masyriqi ilal maghrib, baik di ujung timur maupun ujung barat, seluruh ulama tadi, la ajabu, niscaya mereka akan menjawab bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas, sebagaimana jawabannya Ibnu Abbas. Memang itu yang benar. Kata Sayyidina Ali, illa ana, kecuali aku. Sayyidina Ali punya pendapat yang berbeda. Ini aku berpendapat berbeda dengan Ibnu Abbas.
pendapat Sayyidina Ali, inna khairal a'mal, sesungguhnya sebaik-baiknya amal adalah ma yaqbalullahu ta'ala minka, yaitu amal yang mana Allah menerima amal tersebut darimu. Itu Sayyidina Ali. Tadi Ibnu Abbas sebaik-baiknya amal adalah sholat 5 waktu. Kalau Sayyidina Ali menyampaikan sebaik-baiknya amal adalah ketika amal itu diterima oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Yang benar siapa? Semuanya benar. Justru ini baiknya amal sholat 5 waktu, dan ketika kita lakukan diterima oleh Allah. Jadi cara memahaminya begitu, Pak. Jangan kok Ibnu dengan Sayyidina Ali, bukan. Tapi lengkap. Sebaik-baiknya amal waktu benar, dan ketika sholat yang kita lakukan benar-benar terbaik. Tidak hanya sholat, apapun amal ibadah kita, entah sholat, entah baca Quran, entah sedekah, pastikan amal itu diterima Allah. Sebab tidak ada amal baik kalau semuanya tidak diterima oleh Allah. Ya ada sia-sia, yang ada justru sia-sia. Makanya pastikan ketika melakukan sebuah amal kita tahu ilmunya. Contoh sedekah nih Pak, sedekahnya sulit tinggal bagi, ya tinggal bagi mah gampang, cuman menata hati yang paling sulit. Menata hati supaya benar-benar ikhlas, tidak ada unsur riya, pamer, sombong, ujub dan sebagainya. Ini yang susah. Padahal rata-rata kita itu seneng kalau dipuji. Telah diterima sedekah dari saudara si fulan sebesar 3 juta untuk Masjid Al-Farogo. Terus ada yang manggut-manggut, luar biasa Bapak, hebat juga. Terus Bapak seneng dipuji sama temennya. Itu rusak pahalanya Pak, rusak pahalanya. Maka paling susah itu sedekah. Kelihatannya gampang tapi susah nata hati. Kalau Bapak manggut-manggut doang loh, padahal dipuji terus manggut-manggut, walaupun gajah, itu sudah bisa merusak pahala. Apalagi kalau pakai ngomong gua gitu loh, habis tuh Pak, habis itu. Makanya di sini sedekah yang terbaik, amal yang terbaik, yaitu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malas. Perbuatan yang paling gampang adalah melayani suami. Maka ibu nggak usah pakai ribet, kalau pengen pahala besar, bahagiakan suami. Itu paling gampang Bu. Pagi-pagi suami kelihatannya kok duduk santai, buru air. Ya terserah ibu lah itu. Mau orangnya diseduh ya monggo, terserah. Lah ini serius Bu, ibu bikin kopi punya suami, perabotan punya suami, cuma nyeduhin doang, bang kopi. Loh, kok suami tersenyum, manggilnya apa biasanya? Ya makasih ya, terserah lah apa panggilannya ya. Suami kok tersenyum Bu, itu Bu, itu pintu surga langsung kebuka. Kok ibu mati hari itu juga dakhalal jannah. Pengen masuk surga cepet apa lama? Cepet ya mati Pak. Paling gampang itu Pak. Beda dengan para suami. Suami itu masuk surganya susah, harus syaratnya banyak sekali. Kalau istri kan gampang. Ya, istri pamannya nih sedekah enggak, qobliyah ba'diyah enggak, baca Quran enggak, tapi dia pinter nyenengin hati suami, itu langsung pintu surga terbuka Bu. Kok mati hari itu juga surga. Nah, paling gampang ya. Kalau suami susah, syaratnya banyak. Nah, makanya jangan pernah berpikir untuk nikah lagi Pak. Ya. Istri satu aja susah. Yang duda sama. Maka saya bilang, dia kok seseorang bertahan dengan status duda, hisabnya ringan Pak. Amin. Kalau nikah lagi ya double nih. Nah, kita lanjut.
Lalu Sayyidina Ali melanjutkan pernyataannya, wa khairus syuhur, dan sebaik-baiknya bulan menurut Sayyidina Ali adalah ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha, yaitu bulan di mana engkau bertobat kepada Allah taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya taubat. Kalau Sayyidina Abbas, tadi Ibnu Abbas menjawab sebaik-baiknya bulan adalah Ramadan, betul. Tapi Ramadan itu nggak ada artinya kalau kita tidak bertobat di dalam bulan suci Ramadan. Nggak ada artinya. Kalau kita nggak mengisi dengan banyak ibadah dan banyak kebajikan, nggak ada artinya. Maka ini saling melengkapi. Oke, sebaik-baiknya bulan Ramadan, betul. Tapi yang terpenting adalah di mana kita bisa benar-benar bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Berarti tidak harus Ramadan. Bapak bertobat tidak harus nunggu Ramadan. Bulan apa saja kita taubat. Jangan nunggu Ramadan. Tapi ya itulah manusia. Manusia itu kadang-kadang ke masjid itu nunggu Ramadan. Nggak pernah ke masjid, begitu Ramadan ke masjid penuh di mana-mana. Betul. Ya ada baiknya, masih ada baiknya daripada nggak sama sekali. Cuman yang harus kita pahami, tobat itu jangan nunggu Ramadan. Maka itulah menjadi bulan terbaik kita, adalah dimana kita terjadi perubahan dari yang tidak doyan ngaji menjadi doyan, yang nggak doyan ke masjid menjadi ke masjid. Itulah bulan terbaik kita. Ada namanya bulan hijrah. Kita berhijrah dari keburukan menjadi kebaikan. Itu bulan terbaik kita. Maka jangan nunggu bulan suci Ramadan, kelamaan, takutnya nggak ada umur maksudnya. Dan sekarang juga kita tobat. Kapan waktu dipanggil Allah bersih, tidak punya dosa. Wa khairul, dan sebaik-baiknya hari menurut Sayyidina Abbas yaitu hari Jumat. Tapi menurut Sayyidina Ali, hari adalah ma takhruju fihi minad dunya ilallahi mu'minan billah. Sebaik-baiknya hari adalah saat engkau keluar dari kolong dunia, ya, mu'min dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terbaik. Pak mati kalimat terakhir kita adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Daripada di hari Jumat malah pas banting kartu, mati pas banting kartu. Hari Jumat mati pas nyekek botol. Hari Jumat mati pas mancing. Mancing baik gak Pak? Mancingnya mah baik, nggak apa-apa. Mancing, judinya ini loh yang bermasalah. Gitu. Makanya jangan fanatik dengan Jumat, jangan. Tapi yang terpenting bagaimana hari ini adalah kita melakukan kebaikan saat kita mati husnul khotimah. Jadi bukan Jumatnya. Semoga kapanpun kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, iman membawa Islam, dan hafalan tadi Bu, surah Al-Mulk kita bawa sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Dan sebelum ditutup, besok hari Ahad tanggal 5 Desember program rutin Khatmil Quran di Pesantren Kanzur Rahmah. Saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama kita mencari keberkahan dan syafaatnya Al-Quran. Semoga bisa hadir. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran. Demikian. Assalamualaikum.